Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslam Zulhelmi, NIM 2010 103081. Tugas membuat video maqasid syariah. Jadi pembahasannya adalah maqasid syariah dalam ekonomi. Jadi Islam adalah agama yang syarat dengan karakter kedamaian, perlindungan, keamanan, kesucian, dan kesejahteraan, mau lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan Islam dinuzulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Hingga pada akhirnya Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, rasulnya, yang dihadirkan Allah dengan tugas utamanya adalah menebar akhlak dan tugasnya adalah memperbaiki akhlak dan menebar rahmat dan keberkahan bagi seluruh alam beserta isinya secara merata, tidak dibatasi oleh ruang, zaman, dan waktu. Sentuhan kedamaian dengan berorientasi kesejahteraan lahir dan batin yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin adalah esensi dari risalah Nabi Muhammad SAW. Orientasi nubuwah Islamiyah kenabian tersebut sangat beririsan dengan maqasid syariah, tujuan hukum Islam itu sendiri. Para fuqaha ahli fikih mengklasifikasi maqasid syariah menjadi 5 bagian penting, yaitu hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun an-nas, dan hifzul mal. Pertama, hifzuddin adalah perlindungan agama, menjaga agama. Yang kedua ada hifzun nafs, yaitu perlindungan jiwa. Yang ketiga adalah hifzul aql, adalah perlindungan akal. Yang keempat adalah hifzun nafs, adalah menjaga keturunan atau keluarga. Yang kelima dan terakhir adalah hifzul al-mal, itu menjaga harta. Ya. Lanjut ke perlindungan. Kelima, perlindungan atau penjagaan tersebut sesungguhnya adalah hak asasi setiap manusia. Betapa Islam sangat menghargai hak dan menghormati eksistensi manusia agar ia tetap pada posisi yang baik, bahkan sangat baik. Posisi tersebut dapat dicapai hanya dengan implementasi maqasid syariah dalam seluruh bentuk dan wujud kehidupan manusia, termasuk dalamnya adalah ekonomi dan keuangan. Tata kelola ekonomi dan keuangan niscaya dikerjakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal dan pekerjaan yang kita kerjakan lakukan semata-mata karena mengharap ridhonya, akan berimplikasi kepada keikhlasan hati, dan keikhlasan akan melahirkan kekhusyukan, lalu kekhusyukan akan muncul kedamaian dan kenyamanan. Dalam ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan pun haruslah dilakukan dalam situasi yang nyaman dan damai. Dalam sebagian ilmu maqasid syariah, berikut ini adalah beberapa indikator tata cara yang akan sampaikan maqasid syariah dalam ekonomi. Pertama, setiap amal atau perbuatan kita yang akan kita kerjakan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bisa senantiasa memastikan keamanan kerja di lingkungan sekitar maupun di lingkungan masyarakat dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan jiwa. Yang ketiga, selalu mengerjakan pekerjaan yang logis dan masuk akal, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Yang keempat, keluarga senantiasa diposisikan sebagai motivasi kita bekerja dan dorongan lahiriah maupun batiniah dalam seluruh pekerjaan. Dan yang kelima, bisa harta yang didapat senantiasa disalurkan pada yang seharusnya, yang berhak menerima harta kita. Bagaimana tata kelola keuangan
tidak kontraproduktif dengan maqasid syariah. Modal penataannya haruslah dilakukan secara tertib, artinya mendahulukan pekerjaan pelayanan yang seharusnya dipenuhi di awal dan mengakhirkan pekerjaan pelayanan yang seharusnya di akhir. Konsep penataan yang ditawarkan Islam adalah ketertiban, keteraturan atau kerapihan dan ketepatan tanpa menyampingkan atau mengesampingkan prinsip-prinsip dari tujuan hukum Islam tersebut. Jadi yang terakhir, maqasid syariah adalah sebagai tujuan atau sekaligus rambu-rambu implementasi ekonomi dan keuangan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat dan sebesar apapun konsep yang kita susun atau strategi pengelolaan ekonomi dan keuangan, tak kala tidak diimbangi dengan keimanan, maka akan banyak mudaratnya. Yang datang adalah mafsadat dan masyarakat, baik secara individual atau interpersonal, bahkan institusional dalam skala nasional dan internasional. Bersyukur umat Islam sudah memiliki payung hukum syariah dalam bentuk penegak hukum ekonomi syariah. Untuk kepentingan itu, maka kita harus sama-sama atau saling menjaga peraturan dan aturan yang telah ditetapkan dan telah dibuat untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.